Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau bahas tentang kamu dan dia di kehidupan yang sebelumnya. Asik, penasaran kan? Dan ini sifatnya adalah fun reading ya. Ini cuma buat seru-seruan doang. Dan ini juga general reading karena ini ada banyak energi tercampur. Dan saya cuma buka satu saja ya. Buka satu saja energi yang tertangkap dari kamu. Dan ini adalah tentang kamu dan dia. Yang namanya terukir di dalam hati kamu yang begitu mendalam. Ada apa? Kenapa kamu tidak kunjung bisa melupakan dia, dan ada karma apa antara kamu dan dia, oke? Thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Dan buat kamu aku mau berdoa khusus ya, oke? Aku ambil energi matahari, aku ambil energi bulan, aku ambil energi semesta. Hari ini lagi new moon ya, lagi bulan baru ya. Oke, aku tangkap. Dan aku mau kirimkan buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channelku. Di dalam kehidupan kamu diberikan berkah berkelimpahan, uang mengalir terus-menerus, mengalir ke dompetmu, mengalir ke rekeningmu, terus-menerus. Dibukakan pintu-pintu, pintu pekerjaan, pintu kekayaan, pintu kesehatan, pintu cinta, dibukakan kiranya untuk kamu, dan dibersihkan hatimu dari segala benci, dendam, sakit hati, oke? Tangkap ya, oke. Ya, yang belum subscribe ditungguin ya, oke? Ini bunda agak serak ya, karena terlalu sering bicara. Oke. Oh, High Priest or Priestess ini adalah dia. Oke. Trust and faith. I see. Interesting. Aku tuh kadang-kadang heran gitu ya dengan kartu-kartu yang keluar. Bisa satu tema gitu ya. Kenapa nggak bertabrakan? Padahal ini di tumpukan kartu ini isinya macam-macam, so scattered ya. So random. Tapi yang keluar seringkali satu tema, dan ini adalah energi kamu. Oke. Oke. Ada mother di sini. Oke. Oh sih, ada perang pada saat itu. Menarik. I see. Keren ya. Oke, saya akan tarik satu kartu lagi. Kira-kira kejadiannya ada di mana ya? Egypt. Oke. Menarik ya. Settingnya ini terjadi di Timur Tengah.
Ya, Timur Tengah, Egypt, Mesir. Ini adalah dia, energi dia, dan ini adalah kamu. Ya, kalau untuk gender bisa terbolak-balik. Jika kamu saat ini terlahir sebagai perempuan, bisa jadi di kehidupan sebelumnya kamu adalah pria. Jadi terbolak-balik. Tapi dalam konteks ini, kamu yang dahulu adalah seorang wanita. Ya, kamu yang dahulu adalah seorang wanita. Oke, kita akan mulai. Dia yang saat ini ada di dalam pikiran kamu yang lekat gitu ya, adalah seorang emong, pendeta. Sebetulnya bahasanya bukan pendeta, hanya saja kalau misalnya di Indonesia itu namanya istilahnya pendeta. Saya tidak tahu bagaimana cara di sana. Jadi di Mesir itu ada namanya Koptik ya. Kaum Koptik itu adalah kaum Kristen yang ada di Mesir ya. Itu kaum minoritas di Mesir, dan mereka punya yang namanya kayak semacam biksu atau apa ya, kayak pastor gitu, atau nan itu adalah kayak suster gitu ya. Mereka punya seperti itu ya. Yang mereka mengabdikan dirinya itu tidak menikah. Dan ini communal living ya. Ada mereka tuh hidup berkelompok. Ada satu kayak semacam perkampungannya sendiri, dan itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Tujuannya adalah untuk melindungi komunitas mereka dari serangan pihak-pihak yang tidak menyukai mereka. Dan kebetulan waktu itu settingnya adalah Koptik ini, Koptik ya istilahnya, kaum Koptik di Mesir ini, itu adalah kaum yang marginal, kelompok kecil, dan kebetulan banyak yang ingin menyerang mereka, banyak yang ingin melenyapkan mereka ya. Dan this person atau orang ini, dia yang waktu itu menjadi seorang emong atau pastor, bahasanya, mohon maaf kalau misalnya tidak menemukan satu bahasa yang tepat ya, karena sebetulnya istilahnya bukan ini, Koptik ya, Koptik. Dan dia waktu itu karena memang hidupnya sebagai sebagai emong, saya nyebutnya emong aja ya, karena kalau misalnya dibahasakan pastor atau pendeta tuh nggak pas. Yang pas itu ya emong gitu loh, emong. Hidupnya sebagai emong itu ya dia cukup cekatan ya, karena dia harus membangun segala sesuatu mandiri. Dan dia adalah seseorang a believer yang memang memiliki iman dan percaya gitu ya. And then sementara kamu, siapakah kamu di sini? Kamu adalah seorang ibu. Ya. Kamu adalah seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi, entah kenapa gitu ya. Dan kamu memiliki seorang bayi pada waktu itu. Jadi settingnya ini di Koptik itu mungkin sekitar abad-abad berapa ya, 300 Masehi atau 400 Masehi. Udah lama banget ya. Sudah lama sekali gitu. Atau berapa ya, sesudah ya. Yang jelas ini sudah sangat lama sekali. Saya nggak bisa narik tahunnya. Tapi kamu di sini adalah seorang ibu. Dan kamu memiliki seorang bayi. Ya, kamu memiliki seorang bayi. Sama-sama kalian adalah kaum dari Koptik ini ya. Istilahnya Koptik ya. Koptik di Egypt. Ya. Kenapa di Mesir, di Timur Tengah itu ada yang beragama Kristiani? Ya, bawaan imigrasi dari Roma, dari Eropa, yang kemudian datang ke Egypt dan mendirikan komunitas seperti ini, dan istilahnya adalah Koptik, dan salah satunya adalah kamu dan dia, ya. Nah, pada saat itu ada kelompok-kelompok yang tidak menyukai kaum Koptik ini, sehingga rawan untuk diserang. Dan waktu itu terjadi namanya pembunuhan besar-besaran, wars and battles. Pembunuhan besar-besaran ya, kaum Koptik ini dimusuhi ya.
dimusuhi oleh banyak orang dan waktu itu banyak terjadi pembunuhan. Nah, termasuk salah satunya adalah dia. Ya, dia, Dismang atau Emang ini, Emang, mencoba untuk menyelamatkan kamu ya. Dia menyelamatkan kamu dengan berusaha keras sampai akhirnya kamu dan anak kamu ini selamat dan kalian berlayar ke Belanda. Sips ya. Kalian berlayar ke Belanda. On the other hand, si Mong ini dia mengorbankan nyawanya, dia bahkan mati, dia mati terbunuh ya. Untuk menyelamatkan kamu, dia itu terbunuh. Dan karena itulah kamu akhirnya teringat kepada dia. Hubungan kalian ini bukanlah hubungan percintaan sebenarnya. Tapi hubungan enggak tahu bagaimana hanya bertemu pada saat itu dan kamu merasa sangat berhutang budi dan kamu mengingat dia gitu di dalam kehidupanmu. Karena gara-gara dia, Emang ini, kamu dan anakmu berhasil selamat. Dan akhirnya kalian menetap dan hidup di Belanda, Nederland. Ya. Dan karena itu akhirnya kamu membuat satu perjanjian untuk bertemu kembali, entah di kehidupan, berapa lapis kehidupan kemudian, untuk membalas budi dan kebaikan Dismang. Ya. Saya akan coba kali. Oke. Si dia. Ini adalah kehidupan sekarang ya. Si dia saat ini, setelah beberapa lapis kehidupan, tapi dia masih membawa kesadaran yang, dia sebetulnya masih membawa kok hati yang baik itu di dalam dirinya. Dia masih membawanya di dalam hatinya ya. Artinya sebetulnya dia orang baik apapun yang terjadi di saat ini. Hanya saja memang kehidupan saat ini itu begitu menyengsarakan, begitu menderita ya di dalam kehidupan saat ini. Dan akhirnya dia menjadi seseorang yang selalu waspada dan ibaratnya kayak selalu waspada ya. Ada fight and flight. Ada metode fight and flight. Jadi orang ini tuh selalu memerangi orang-orang di sekelilingnya. Dia masih membawa kesadaran itu. Dia menganggap orang-orang yang dekat padanya itu selalu ingin menyakiti dia ya. Akhirnya dia kayak seperti seseorang yang membawa pedang dan siap menebas siapa saja yang dekat dengan dia, termasuk salah satunya kamu ya. Termasuk salah satunya adalah kamu. Dan ada perasaan tidak berharga saat ini ya, ada ketakutan. Yang jelas itu dibawa dari beberapa lapis kehidupan hingga saat ini dia merasakan begitu ketakutan. Dan koneksinya dengan kamu bisa saja misalnya saat ini dia menyakiti kamu atau dia melukai kamu. Ya. Dan di hubungan kalian saat ini, mungkin hubungan saat ini kamu dan dia itu adalah hubungan cinta. Ya, bisa saja dipertemukan dalam satu kehidupan cinta. Dan di kehidupan saat ini, itu kamu yang lebih banyak memberi untuk dia. Kenapa? Karena memang sudah ada satu perjanjian bahwa kamu akan membalas budi. Kamu memberi banyak, kamu membayar karma kamu buat dia, ya. Nih. Even saat ini di dalam memori kamu, itu masih ada memori pertempuran. Di sini ada Five of Swords. Ada memori pertempuran sehingga kamu pun juga merasakan sebetulnya satu memori ketakutan gitu ya. Takut kalau misalnya orang-orang yang dekat dengan kamu itu akan menyakiti kamu ya. Ada memori seperti itu ya. Dan di sini ada Page of Wands ya. Ada Page of Wands, kamu senantiasa menanti-nantikan kabar dari dia yang saat ini ada di dalam pikiran kamu. Kamu selalu ingin gitu untuk
Ya memang saat ini memang waktunya untuk kamu tuh membayar karma di dalam kehidupanmu untuk dia. Sehingga apapun yang dia lakukan dalam kehidupan kamu itu adalah ketentuan supaya kamu membayar karmamu. Ya, you treat him him atau her ya. Kamu memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Saya akan coba gali apa hubungan kalian sekarang ya. Dan ini buat kamu yang kebetulan sedang menonton video ini, ciri-cirinya kalau misalnya kamu memang pernah punya memori hidup di Timur Tengah atau di Mesir ya. Ciri-cirinya saat ini kamu menyukai pantai ya. Karena kamu menyukai satu iklim atau satu ekologi yang mirip gitu ya. Kamu menyukai pantai tanpa alasan, nggak ngerti, pokoknya suka aja gitu. Kamu menyukai pantai, dan kamu menyukai makanan-makanan Timur Tengah seperti daging kambing gitu ya. Kamu sangat menyukai makanan-makanan seperti itu. Tanpa alasan, tanpa bisa dijelaskan ya. Oke. Saat ini hubungan kamu dan dia adalah hubungan twin flame. Ada begitu banyak kesamaan ya. Kalian melengkapi sebetulnya satu sama yang lain. Tapi kalian tidak bisa bersatu. Ya ada sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Jadi kehidupan ini pun mungkin kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan dan itu membawa satu jalan spiritualitas dalam diri kamu. Begitupun hidupnya. Di hidupnya juga sepertinya naik turun dan banyak hal-hal yang menyakitkan karena kalian adalah hubungan twin flame ya. Dan kalian sangat sulit untuk bersatu. Entah nggak tahu kondisi, mungkin situasi atau apa, tapi yang jelas sangat sulit untuk bersatu ya. Namun apa yang dia rasakan, jiwa kamu tuh kayak ketarik-tarik ya. Kayak seolah-olah ikut merasakan apa yang dia rasakan. Koneksi kalian adalah koneksi twin flame ya, pantesan untuk saat ini ya. Saat ini koneksinya koneksi twin flame. Karena memang di kehidupan saat ini kamu sedang membayar karma kamu untuk dia. Jadi memang ya kalau misalnya ada dirugikan dalam hal finansial, dirugikan dalam hal misalnya kamu sudah memberi banyak, sudah memberikan perhatian banyak waktu untuk dia, kamu menyayangi dia tanpa batas gitu ya. Itu adalah memang kamu sedang membayar karma kamu gitu untuk dia. So ya, diterima saja ya. Diterima saja. Ini hubungan kalian adalah koneksinya twin flame dan saya akan coba tarik. Apa yang ada di dalam pikiran dia? Apa yang dia rasakan? Dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Mungkin saat ini kalian saling berpisah tanpa kabar, tanpa berita. Dan dia ingin memberitahukan kamu bahwa dia baik-baik saja. Ya, bahwa dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Dan mungkin pula kamu tidak perlu untuk menunggu-nunggu dia memberikan kabar, memberikan update berita, no need ya. Karena dia sedang dalam kondisi baik-baik saja. Oke. Dan sepertinya memang dia tidak akan kembali kepada kamu karena sekali lagi hubungan twin flame itu biasanya sulit bersatu. Dan ya, dia tidak akan kembali kepada kamu. Hubungan kamu dan dia saat ini hanyalah semata-mata menyelesaikan karma. Membayar karma kamu kepada dia karena kamu dulu berlapis-lapis kehidupan pernah berjanji untuk membayar karma kepada dia yang sudah menyelamatkan kamu karena kamu berhutang budi kepada dia. Well, kurang lebih seperti itu ya buat kamu yang merasa readingan ini bermanfaat dan kamu menyukai readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget
tungguin Bunda live, jadi kamu boleh nyalakan loncengnya, Bunda sering live supaya nggak ketinggalan sayangku, oke? Buat kamu yang saat ini sedang galau, nggak tahu ya, dengan relationship bersama-sama dengan dia, accept ya, diterima dengan legowo, diterima dengan berbesar hati, dan whatever condition is, karena yang namanya cinta, itu selalu indah ya. Cinta cukup untuk cinta. Tidak perlu menuntut apapun dari cinta. Oke kesayangan, I wish you a good luck, I wish you a happiness. Aku mendoakan kamu sebuah keberuntungan dan aku mendoakan kamu kebahagiaan. Oke, I love you. Bye-bye. Gini soalnya kukunya bagus. Bye-bye.